Kalau istilah kita itu sing sopo nandur bakalan mundur. Ya. Terserah tandurannya apa. Gitu ya. Kalau tandurannya apa mas? Kecubung gitu ya. Nanti manennya juga kecubung. Ini yang pertama. Gitu. Kalau istilah kita itu sing sopo nandur bakalan mundur. Ya. Terserah tandurannya apa. Gitu ya. Kalau tandurannya apa mas? Kecubung gitu ya. Nanti manennya juga kecubung. Ini yang pertama gitu. Makanya apapun yang kita lakukan ini yang kemudian akan mendapatkan giliran kita di hadapan Allah luar biasa. Kalau kita ingat kisahnya Abdullah bin Mubarak ya, yang Ibnu Muwafaq seorang tukang sol sepatu itu Pak. Kimutan gitu. Tukang sol sepatu, dia bekerjaannya keliling, berjalan atau naik kendaraan apapun untuk mendapatkan langganan orang yang pengen dibantu jasanya untuk ditempelkan atau dibenahi alas sepatunya. Dari hari ke hari, setiap hari dia mengumpulkan sebagian dari apa yang dia dapatkan. Ini hadir dalam mimpi seorang Abdullah bin Mubarak. Ketika Ibnu Mubarak sedang tawaf ibadah, tawaf keliling Ka'bah yang terakhir, maka kemudian kalau saking capeknya Ibnu Mubarak itu ketiduran di halaman Masjidil Haram. Ya. Saat kemudian ketiduran, Abdullah bin Mubarak itu keimpen, mimpi. Dalam mimpinya dia mengatakan ada dua dialog malaikat. Yang satu mengatakan, bertanya, tahun ini berapa yang sedang haji? Maka kemudian malaikat yang satu mengatakan kurang lebih 6 ribuan yang sedang melaksanakan haji. Ya. Maka kemudian yang satunya lagi mengatakan bahwasanya dari 6.000 jamaah haji yang datang di tahun ini, ternyata hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali gara-gara karena ada satu orang yang kemudian dia akan mendapatkan haji, dan sebab itulah 6.000 penduduk haji yang berangkat ke Masjidil Haram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu orang itu siapa disebutkan oleh malaikat yang satunya di dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak. Siapa dia? Dia adalah si fulan, alamannya RT ini, RW ini, desa ini, kecamatan ini. Itu hadir di dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak. Lalu kemudian Ibnu Mubarak terkaget-kaget dan terbangun. Sambil beristighfar, Masya Allah, kalau penduduk haji yang berangkat haji di tahun ini 6 ribuan haji tadi tidak terima gara-gara satu, apa yang menjadikan asbab satu orang itu tadi? Maka kemudian dia langsung selesaikan ibadah hajinya dan dia pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah itu tidak ada jalan lain kecuali dia langsung golei satu nama yang hadir dalam mimpinya tadi. Si fulan, Ibnu Muwafaq, alamatnya RT ini, RW ini, desa ini. Dan ternyata ketika dicari, Pak, ketemu juga si orang itu. Kalau kita mimpi, itu kita cari dalam mimpi kita itu, kita ketemu, Bapak. Biasanya mimpinya kita kan mimpi apa gitu ya. Tapi seorang Abdullah bin Mubarak, mimpinya dari malaikat, dari Allah, maka kemudian ketika dia pulang, dia cari alamat itu, ketemu, Pak. Namanya Abdul Ibnu Mubarak. Ibnu Muwafaq. Dan ternyata ketika dia cari, dia tanya, sesungguhnya apa yang menjadikan asbab? Saya bermimpi, ternyata gara-gara engkau lah yang kemudian menjadikan asbab 6.000 penduduk haji tahun ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau sudah dianggap sebagai seorang yang bergelar haji, berangkat haji. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa. Hanya saja saat itu kemudian saya ingat, saya itu sudah dari tahun ke tahun mengumpulkan dari hasil jerih payah saya bekerja, tiap hari saya sisihkan sebagian kecil, dan kemudian setelah beberapa tahun, hari ini, tahun ini musim haji, saya buka itu tabungan saya, dan ternyata tabungan itu
semuanya utuh dan genap untuk berangkat haji tahun ini. Dan saat itu ternyata di satu malam istri saya yang sedang hamil tua, dia mencium sebuah aroma sedap masakan. Dan saat itu kemudian senangnya hamil tua itu kan apa Pak? Ngidam ya. Ngidam kemudian minta kepada saya, oleh suamiku, minta tolong. Saya rasa-rasanya pengen sekali merasakan ini ada bau aroma masakan yang sedap luar biasa. Tolong saya dicarikan walaupun hanya 1 sendok sekali. Maka ditelusuri oleh Ibnu Muwafaq tadi dan ternyata ketemu Pak dari sebuah rumah. Kemudian didodok, diketuk pintu itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar ada seorang ibu. Ya. Dan ternyata ketika ditanya, wah ibu, saya mendapatkan informasi dari istri saya ternyata ada bau aroma yang sedap dan saya telusuri aroma ini dari rumah ibu. Apakah ibu benar malam ini sedang memasak? Maka ibu tadi mengatakan, ya betul, saya sedang memasak makanan. Maka seorang Ibnu Muwafaq tadi mengatakan, wahai ibu, saya minta tolong, istri saya sedang hamil besar dan istri saya minta walaupun hanya 1 sendok saja untuk nyidamnya istri saya. Maka kemudian si ibu tadi mengatakan, wahai Ibnu Muwafaq, apa yang saya masak ini menawi jenengan sama istri jenengan ingkang dahar, maka itu haram. Tapi kalau kami yang memasak ini, saya hidup bersama 3 orang anak saya yang sudah beberapa waktu lalu ditinggal oleh suami saya. Sudah 3 hari, 4 hari ini tidak ada yang bisa kami makan. Maka tadi siang mulai pagi saya keluar rumah mencari, mungkin saya menemukan sesuatu yang bisa saya makan. Maka di suatu siang saya menemukan ada seonggok bangkai domba, kambing, kemudian saya cari-cari itu dan saya mendapatkan daging dari bangkai domba yang di tempat sampah. Dan kemudian saya bawa pulang dan malam ini saya masak yang baunya sampai menyengat ke istri panjenengan. Maka kalau makanan ini kamu makan bersama istri panjenengan ini haram. Tapi bukan haram buat kamu. Maka seorang Ibnu Muwafaq tadi mengatakan, ya sudah ibu, saya mohon izin pamit. Dan kemudian dia balik ke rumah, membuka semua tabungan yang dia pakai untuk berangkat haji di tahun ini tadi, semuanya dibawa, ditemui kembali seorang ibu tadi dan mengatakan, ibu ini ada uang untuk kebutuhan ibu dan 3 anak, yatim piatu yang bersama dengan ibu. Maka itu disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Mubarak mengatakan, ya asbab inilah yang menjadikan engkau belum berangkat haji, tapi engkau sudah dimimpikan, disampaikan oleh para malaikat, tercatat sebagai seorang yang sudah berangkat haji, bahkan menjadikan asbab diterimanya 6.000 orang yang sedang berangkat haji. Apa Bapak Ibu sekalian kuncinya? Tanpa berangkat haji, tapi seorang Ibnu Muwafaq sudah disebut sebagai seorang yang melaksanakan haji, karena dia sudah punya niat, nabung bertahun-tahun, sampai kemudian dia bisa menolong. Ya, berderma kepada saudaranya yang membutuhkan, akhirnya kemudian dia menjadi sebab diterimanya para penduduk yang sedang melaksanakan haji. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena ternyata perbuatan baik itu menjadi pemadam bala, musibah, bencana yang bisa jadi akan menimpa diri kita. Bisa jadi kita nggak tahu kapan kita akan menemukan bala, musibah, bencana itu. Dan ternyata yang mampu menghindarkan kita dari bala, bencana, musibah itu ternyata adalah karena perbuatan-perbuatan baik kita. Banyak yang mungkin bisa kita lakukan, kita tidak sadar. Ketika kita mungkin pernah melakukan kebaikan kepada orang lain, kemudian saat kemudian datang musibah, karena orang lain yang dulu pernah mendapatkan investasi kebaikan dari diri kita, akhirnya kemudian mereka menjadikan asbab menghindarkan diri kita dari musibah dan bencana. Ya, kalau kita mungkin pernah tahu ya, ada kisah di media sosial itu, seorang anak kecil yang mencuri obat dari apotek,
kemudian dia dikejar-kejar sama pemilik apotek, dan ternyata sesungguhnya obat itu mau dipakai untuk ibunya yang sedang sakit. Maka ternyata penjual mie yang tahu saat itu kemudian melerai. Tidak usah, biarkan saya yang membayar. Maka anak kecil tadi lari dengan membawa obatnya. Lalu 20 tahun kemudian loh Pak, seorang penjual mie yang dia masih berjualan mie dan ternyata diketahui seorang penjual mie itu stroke dan sedang sakit di rumah sakit. Dan ternyata ketika anaknya seorang penjual mie kebingungan ini bayarnya dari mana, sudah berhari-hari tidak jualan mie, kebingungan Pak. Dan ternyata anak yang mencuri obat dari apotek 20 tahun yang lalu sekarang sudah menjadi dokter, dan justru dia yang merawat si bapak yang penjual mie tadi. Dan dia sangat ingat betul. Dan saat itulah kemudian ketika kebingungan, bapak tadi hanya diberikan catatan semuanya sudah dilunasi 20 tahun yang lalu. Musibah, bala, bencana akan bisa terhindarkan karena kita berbuat baik. Dan kita tidak bisa menyangka kapan itu akan terjadi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik, Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata perbuatan baik itu akan menjadikan diri kita sebagai seseorang yang selalu mendapatkan hal-hal yang tidak terduga. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita akan menjadikan seseorang yang mendapatkan kebaikan dari kebaikan kita. Kita akan dihindarkan dari musibah, bala, dan bencana. Dan yang ketiga adalah akan menjadi legacy buat kita, tinggalan, warisan buat kita. Kalau kita sudah tidak ada lagi di atas bumi ini. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya seseorang manusia itu akan menjadikan satu di antara 4 pilihan. Al-hayatu fil hayat, al-hayatu fil maut, al-mautu fil hayat, atau al-mautu fil maut. Dia hidup dan sesungguhnya dia betul-betul hidup. Jadi kita itu bisa berjalan, bisa ngomong, bisa melihat, dan kita bisa berbuat baik. Hidup yang betul-betul hidup. Ada yang kedua, kita bisa ngomong, bisa makan, bisa berjalan ke sana kemari, tapi seakan-akan kita itu mati. Al-hayatu fil maut. Yang ketiga, kita sudah tidak ada lagi Pak di atas bumi ini. Maut, al-mautu fil hayat. Kita tidak ada lagi di atas bumi ini, tetapi kita masih terasa Pak kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Kita fisik sudah tidak ada, jasad sudah tidak bisa terlihat, tapi kebaikannya masih dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup. Atau yang keempat, al-mautu fil maut. Kita sudah mati, ya betul-betul tidak ada lagi yang kita bisa tinggalkan. Maka kenapa kita harus berbuat baik? Karena ternyata banyak orang yang sudah meninggal, Pak. Tidak tahu kemudian banyak orang yang datang melayat, kemudian memberikan saksi. Saya bersaksi orang ini baik. Saya bersaksi orang ini baik. Dan itu orang banyak dan tidak dikenal oleh ahli warisnya. Ternyata kenapa? Sebab dulu orang ini pernah melakukan kebaikan kepada siapapun, yang siapapun itu sampai teringat-ingat terasa kalau orang itu pernah mendapatkan kebaikan. Maka ibu bapak sekalian, marilah kita harus betul-betul mengingat, ya, karena ketika kita itu tidak berhati-hati, bisa jadi apa yang kita lakukan justru akan menjadikan kita itu didongakni sing boten apik gitu ya. Ya, ada juga Pak orang itu ketika di pengumuman masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang corongi masjid ngono Pak. Lalu orang mendengar, alhamdulillah ternyata ya iso mati gitu. Kayak itu Pak. Kan ada Pak, orang itu karena apa? Ya karena selama hidupnya dia itu seakan-akan hidup, tetapi ternyata dia itu mati, nggak pernah berbuat kebaikan. Ya, itu pilihan kita Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat ada jenazah di hadapan beliau bersama sahabat berdiri, lalu kemudian mustarih. Ini pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Ya, kemudian lewat lagi beberapa waktu kemudian jenazah yang kedua. Kemudian Rasulullah mengatakan mustarih. Para sahabat bertanya, ya Rasul, jenengan ada jenazah yang lewat, tapi jenengan ungkapannya beda. Napa sing panjenengan maksud dengan mustarih dan apa yang panjenengan maksudkan dengan mustarih? Beliau mengatakan bahwasanya
Jenazah yang pertama mustarih tadi. Maka saat dia kemudian sudah meninggal, tidak lagi berada di atas bumi ini, maka jenazah tadi betul-betul dalam keadaan mustarih, beristirahat dari penatnya, dari capeknya, dari lelahnya kehidupan dunia. Dan saat itu beliau mendapatkan kebaikan, betul-betul beristirahat. Dan yang kedua, kenapa dia mustarah? Karena saat kemudian dia meninggal, tidak ada lagi di atas bumi ini, maka tetangganya, lingkungannya, bahkan bumi yang dipijaknya, betul-betul beristirahat dari kemaksiatan, dosa, tingkah laku seseorang yang sudah meninggal. Pilih yang mana, Pak? Tentunya kita memilih yang mustahil. Kalau kita meninggal, tidak ada lagi di atas bumi ini, kita dikenang. Nah, 3 hal itu Bapak Ibu sekalian. Why? Mengapa kita harus berbuat baik? Ya, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Jangan pernah merasa kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah banyak tilawah setiap hari 1 juz, tapi kita lupa bahwasanya tetangga kita itu banyak yang membutuhkan kita. Lalu kepada siapa kita harus berbuat baik? Kalau tidak mendesak, tidak emergensi, Pak. Kalau emergensi kita tidak peduli, siapapun harus kita berbuat baik. Apakah dia muslim, apakah dia non-muslim. Kalau emergensi, kita harus berbuat baik kepadanya. Tapi kalau tidak berbuat, tidak emergensi, tidak darurat, maka yang harus kita perbuatan baik pertama adalah orang terdekat dengan kita. Ya, kalau kita hidup di lingkungan, maka orang tetangga kita yang paling dekat. Kalau ada 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di samping kanan, 40 rumah di samping kiri, itu rumah yang paling dekat dengan kita. Itu harus kita perbaiki dulu hubungan kita dengan mereka. Maka seorang wabisah, sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kula niki jane pun termasuk tiang sae napa dereng?" Apa jawab Rasulullah? Wabisa, sahabat Rasul bertanya kepada Rasul. Maka jawaban Rasul, "Wahai Wabisa, nek jenenganku pengen ngetos jenengan pun termasuk tiang sae napa dereng, jenengan tanglet teng tanggine jenengan." Ya. Kalau tanggine jenengan jawab astagfirullahaladzim, ya, maka itu lampu kuning atau lampu merah. Kalau jawabannya naudzubillahi min dzalik gitu ya, itu lampu merah juga. Maka kalau jawabannya subhanallah, alhamdulillah, jangan pun jangan saya, Pak. Nah, itu lampu hijau. Maka ternyata parameter untuk menjadikan diri kita itu sampun saya nopo dereng, ternyata penilaian tetangga kita. Ya. Monggo betah wekdal panjenengan sewaktu-waktu tanglet tentang ini jenengan. Ya, bahwasanya tetangganya jenengan itu yang menjadikan saksi kalau kita itu menjadi orang baik atau tidak. Banyak orang yang kemudian sudah sholatnya bagus, puasanya bagus, tilawahnya bagus, ning tanggane puwegele mboten karuan. Enten napa mboten Pak ini? Ya ini yang menjadikan evaluasi buat kita. Nggih, mau pilih mengatakan Ibu Bapak sekalian, mengingatkan pada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana sesungguhnya perintah di dalam agama ini, syariatnya semua di dalam agama ini tidak lain dan tidak bukan ingin menjadikan diri kita untuk berbuat baik kepada sesama, ya, untuk mendapatkan akhlak yang terbaik. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ya satu-satunya kita ikuti bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, kepada para sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.